Shalom. Parhalado HKPP Bandung mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah, baik yang beribadah di dalam gereja maupun yang beribadah melalui live streaming. Minggu kita hari ini adalah Minggu Info Covid dengan topik Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki saat teduh. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Tuhan dari hukum yang kelima sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Siap dosa ku kubudati Tuhan tai takut mai asa sonang roha naku ku tutup budari tu paluak konho budari Godui olamu dari Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan, epistel pada hari ini dari kitab Markus yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Mari kita membacanya secara responsoria. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, dia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bersama-sama kita, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta jemaat yang dibacakan di Minggu Info Kafid 18 Februari 2024 pukul 10 WIB. Warta pertama, jadwal pertanggungan daerah. Hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. 1. Daerah 3 Dago. Di rumah keluarga daerah Dago pukul 16 WIB. Tempat Marsada Cafe dan Resto di Jalan Cikawao nomor 4 Lengkong. Kedua, daerah 4 Sarbuncip, pukul 18 WIB di rumah keluarga Sintua Manapang Siahaan, Inang Saryana Boru Purba, tempat perumahan Setiabudi Regensi B74. 3. Daerah 8 Bypass Timur, di rumah keluarga Sintua Sahat Oha Siombing, Inang Neti Boruna Pitupulu, tempat Jalan Bumi Asih Raya nomor 44. Kamis 22 Februari 2024. 1. Daerah 1 Riau Patra Komala, di rumah keluarga Ramses Limbong SIP MSI Inang Sintua Kerdina Boru Silalahi, pukul 15 WIB, bertempat di Marsada Cafe dan Resto di Jalan Cikawao nomor 4 Lengkong. Kedua, daerah 6 Bansel, di rumah keluarga Tangkas Parulian Sirait Renita Boru Panjaitan, pukul 18 WIB, tempat di Jalan Peta nomor 78A. Warta kedua, anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Dr. Yuki Alexandro Dwi Putra Sinaga, Inang Lofi Marlina Boru Purba, yang beralamat di Jalan Batik Rucita nomor 2 Sukaluyu. Jemaat daerah 3 Dago, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Warta ketiga, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, Sintua Janer Nababan SH, putra dari Bapak JC Nababan almarhum, Ibu Loide Boru Aruan almarhum, beralamat di Jalan Ikan Mungsing 6 nomor 58 Surabaya. Jemaat HKBP Tanjung Perak Surabaya, Resort Surabaya Utara. Dengan Pendeta Lilis Suryani Siregar STH, putra dari Bapak Sintua Maringan Hasiholan Siregar almarhum, Ibu Sutani Boru Sihombing almarhum, beralamat di Jalan LLRE Marta Dinata nomor 96, Bandung. Jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata.
Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Selasa 20 Februari 2024 di Gereja HKBP Payagambar Resort Serdang. Warta keempat, tukar mimbar pelayanan pengkhotbah resort. Pada hari ini, Minggu 18 Februari 2024, diadakan tukar mimbar pelayanan pengkhotbah resort. 1. Pendeta resort, Pendeta Albenar Silaen melayani di HKBP Sumedang. Kedua, pendeta fungsional Pendeta Tri JM Huta Barat melayani di HKBP Betania Ranca Ekek. Ketiga, pendeta jemaat HKBP Betania Ranca Ekek, Pendeta Ari A. Sinaga melayani di HKBP Bandung pada kebaktian pukul 10 WIB. Panitia Pembangunan Gereja HKBP Betania Ranca Ekek akan memberikan panorangion setelah pembacaan warta jemaat. Warta kelima, kegiatan kategorial, non-kategorial, dan pertanggungan daerah. Mulai minggu ini, kegiatan kategorial, non-kategorial, dan pertanggungan daerah akan dimulai kembali. Jadwal dapat dibaca pada warta jemaat poin nomor 5 dan nomor 6. Warta ke-6, kebaktian sekolah minggu dan kebaktian pra-remaja dan remaja. Mulai hari Minggu yang akan datang, tanggal 25 Februari 2024, kebaktian sekolah minggu dan kebaktian pra-remaja dan remaja akan dimulai kembali. Jadwal dapat dibaca pada warta jemaat. Warta ke-7, kegiatan Bonataon. 1. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 10 WIB bertempat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan akan dilaksanakan awal Bonataon lansia. Diharapkan kepada jemaat yang telah lansia agar dapat aktif dan mengikuti pertanggungan lansia tersebut. Kedua, pada hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 16 WIB bertempat di Marsada Cafe dan Resto Jalan Cikawao nomor 4 Lengkong akan dilaksanakan pertanggungan sekaligus Bonataon daerah Dago. Diharapkan kepada jemaat daerah Dago untuk dapat hadir dan mengikuti acara tersebut. Ketiga, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, pukul 15 WIB, bertempat di Marsada Cafe dan Resto, Jalan Cikawao nomor 4 Lengkong, akan dilaksanakan pertanggungan sekaligus Bonataon daerah Riau Patra Komala. Diharapkan kepada jemaat daerah Riau Patra Komala untuk dapat hadir dan mengikuti acara tersebut. Keempat, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 18 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung akan dilaksanakan Bonataon sekaligus PA Naposo Bulung. Diharapkan kepada Naposo Bulung untuk dapat hadir dan mengikuti acara tersebut. Warta ke-8, sermon Parhalado sekaligus pembekalan Parhalado. Pada hari Selasa 20 Februari 2024 pukul 15 WIB bertempat di gereja akan diadakan sermon Parhalado sekaligus pembekalan Parhalado dengan pembicara Pareses HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye dan pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata. Warta ke-9, pertemuan pengurus seksi dan kategorial serta tim musik, song leader, dan multimedia. Pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pukul 18 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung akan dilaksanakan pertemuan pengurus seksi dan kategorial serta tim musik, song leader, dan multimedia. Sehubungan dengan itu, pertanggungan Ina Solafide, belajar CD, dan pertanggungan seksi AMA pada hari tersebut
diliburkan dahulu. Warta ke-10, kegiatan donor darah. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 25 Februari 2024 pukul 8 WIB sampai 12 bertempat di Poliklinik HKBP Bandung akan diadakan kegiatan donor darah. Diharapkan kepada jemaat agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Syarat mendonorkan darah dan link untuk berpartisipasi dapat dibaca pada warta jemaat minggu ini. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mauliatima tapasat tuamata di bata di bagasan bason marhite amang perdita resort suang songoni nang amang perdita fungsional suang songoni nang diamuakan itu tuan nami lansia sude ruas ni huria kategorial dohot hanggi pinaribot. Di sonjong kami mewakili Huriata HKBP Betania Rancaikek Resort Bandung Riau Martalinata. Nunga piga-piga hali kami mangaleon taringot tu informasi ni Rancaikek alai omma pertikian di berita Lasiroha mengenai Huriata. Na berjulu dung berjuang HKBP Betania Rancaikek 24 tahun ma lelingna berjuang HKBP Betania Rancaikek mulai tahun 1930 tanggal 25 April 1930 ragam do hamaolon diadupi Huriata jala berpuluh-puluh kali di demo, jala piga-piga kali berpindah-pindah tempat lau berminggu, alai dang hea masohot permingguan di HKBP Betania Rancaikek. Terus do semangat jala marsitutu, lau berminggu marhiti pengurupion ni debata di ruasna. Damang dainang hahanggi pinaribot di bagasan bason patorakai ma saotik taringot tu program dohot hamajuan ni Huriata. Tahun 2020 nak salpu adorang di sodope amang padita Jason Simajutak mulai bulan Februari 2027 berjuang do panitia na didukung ni Parhalado Resort suak songoni dukungan di sudi padita nadong di resoton talungui ma amang padita Jason Simajutak suak songoni kerja keras ni Parhalado HKBP Betania Rancaikek di bagasan 2 bulan 1 bulan 10 sada nak salpu tahun 2027 berproses do akka persyaratan ni pola do sampai 2 bulan adong do 70 hali hami pertemuan dohot akka ormas, muspika, unsur pemerintah, dohot tokoh masyarakat. Ala porsiado Huriata naurupan ni debatado HKBP Betania Rancaikek. Ala ni marhite pangurupion ni debata di tanggal 1 November 2027 nunga haluar izin sementara ni Huriata HKBP Betania Rancaikek melalui Bupati Kabupaten Bandung. Hobartu peraturan bersama dua menteri, Menteri Agama do Menteri Dalam Negeri, boi do Bupati mangarehon rekomendasi tu camat, asa camat mabain izin
sementara tu huriai atas petunjuk sian bupati. Alani izin ni huriata nunga haluar na di tanggal 1 November 2023 nausalp. Omma tikina lehet buhu patorak kami tudamang do dainang do takari tutua nami hahanggi pinaribot taringot tu perkembangan ni huriata. Alai dung haluar izini ala hola 2 tahun do jala gidungi dang dope balik nama sian pengembang tu HKBP Betania Rancakek ala ruko do gidungon gowarni pengembang dope gidungi alani ikol nasatta mai asabui balik nama atas nama ni HKBP Betania Rancakek molodung balik nama nunga di pajongjong panitia lau mengurus IMB asa IMB gereja permanen atas nama ni HKBP Betania Rancakek ma haduan gedung na adong saunari. Ima perjuangan dohot siupayahon ni panitia. Alani piga-piga cara nunga di pajongjong panitia na perjolo marhite ruas ni HKBP Betania Rancakek wajib mangalehon gugu tot ripe 2 juta per kakak 1 bulan opaton. Baru mangalelang ulos jam dinding lukisan dohot akalan na asing. Ala iko perjolo do sian huria Rancakek mangalehon support tu huriai baru pe luluan sian luar nagabeno natur dohot penyumbang tu huriai. Molo dunga pungu dana na sinakaban ni paritia 1.222 juta pakeom mai na perjolo mangalunasi gedung Maris Square 437 juta nari. Balik nama sesuai informasi saya notaris kurang lebih kisaran 150 juta. Asa guar ni HKBP. Namang ihuk muse Paulium ma bagasan ni rukoi. Alanarong dope altar, darong dope podium, rata dope di bagasan. Patureum mai jala biaya tusi diperkirakan dohot rencana pengadaan sekretariat HKBP Betania Rancakek ala adong tano di samping ni gedungi hiraima tasakapi sekretariat dohot konsistori dohot rumah pendeta asa adok pengembangan di huriatai ala na salilingon saya di bagasan gereja ido konsistori di bagasan gereja ido sekolah minggu marminggu jala ido tong tapakke marminggu. Jumlah keseluruhan nakiningan hupatorang kami 1.222 juta. Alani pos dorohanami di damang dainang hahanggi pinaribot marsakap do huriata naing pesta perak topet tanggal 25 April 2024 gonokma berusia HKBP Betania Rancakek 25 tahun. Patupahon pesta perak do huriata tanggal 5 bulan 5 2024 di bulan nanengro. Alani adola sumar pesta nunga dipabagkit panitia jala kerja keras masonari panitia la mangalului dana. Turonatur suak songoni nang melalui luas. Ruas pe di arahod do sada ruas ikoboy panalakton proposal 2 proposal sada ruas. Ruas di hudiat tasaunari 75 kakak. Paling sauti ikoradong 75 proposal sidalatonon ni ruas. Baru pe panitia ma anom muse mangalului tuak kadonatur. Alanido dihamua manami inanami damang dainang hanggi pinaribot jongjong hamidison lau mangido partikiat do di akka pertanian sektor molorope anon panitia tu pertanian sektor suak songoni nang kunjungan na disakapan ni Rancakek berkunjung tu huriat tahun ala huria resuk Badung do songon ama
na paborhatton na jolo sedding turan caikek ala resot badung do nagabe induk ni ran caikek alai kusanod do hami borhat baru pe hami lao tu kahuria na asing lao mangalului dana pos dorohan nami diupaya dohot disakap ni huriatta nanayang mga lunasi Gedung Maris Square dohot meningkatkan sian izin sementara na 2 tahun ni gabi izin permanen tusima hapeahan ni dana siluluan ni huriatta marhiti panitia ditikinaning ro na jepek rodo anon tu somuse huriatta lau mangalului dana marhiti damang dainang dohot sudi ruas ni huriatta tarnumobi di nahuberek kami kudang do kanabui mangurupi mangalehon diba pasu-pasu syatuhani tu huriatta marhiti akaronatur di huriattaon alani molotung rope hai memang do dainang hahanggi pinaribot madabotton hamu tu huriattaon dohot tu bagas tape radima damang dainang lau majalo haroro ni panitia dohot huriatta ima panorangion dohot berita baik kabar baik sian huriatta ran caikek mauliate ma dipertikian na nelehon ni mak pardita tu hami panitia tu amang parhalado soksoni nang damang dainang hahanggi pinaribot mangalia pertikiat tu hami lau mangalehon panorangion sian huriatta mauliate ma dihita mauliate ma dituhatta botima. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 117 ayat yang pertama sampai dengan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Baik
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita saluhuna. Mauliatima di persaurata di tikio namang inang remaja Naposo. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri. Ya kami Padita Arya Agustinus Sinaga. Buru ni rajai buru napitupulu. Rap dodo tita marsaur di tikion. Jala makubasi di HKBP Betania Rancekek. Mandok mulia tedo kami amang inang sian huriat Rancekek. Ala pangurupion muna, ala tangyang muna, boido keluar izin Rancekek. Nang pe bersifat sementara dope, ale konjolo tapalunas gedungi baru boita izin, terus izin permanen. Alai sadahal na luar biasa doi di huriata na naung hampir 25 tahun. Mau lihat ma saat matabe sudah ruas nih HKBP Betania Rancekek Tuhamu saluna horas. Firman Tuhan pada minggu Info Kafit pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika saya bertanya kepada kita semua, apakah kita semua setuju jika dikatakan setiap manusia memiliki kelebihan? Setuju dari tamang datinang? Setuju. Dan jika saya melanjutkan pertanyaan, apakah kita setuju bila dikatakan setiap orang mempunyai kelemahannya masing-masing, mempunyai kekurangannya masing-masing? Orang yang rendah hati pasti akan setuju. Orang yang dewasa secara iman pasti berkata setuju. Alai molo halak nagijang rohana, dangolo didokon adong kelemahan na. Molo adong halak nagijang rohana, dangolo didokon adong hahurangan na.
ketika kita hidup dalam kerendahan hati dan kedewasaan iman, kita menyadari ada kelemahan, maka kita datang berseru kepada Tuhan. Ketika kita hidup di dalam kerendahan hati dan kedewasaan iman, kita menghadapi pergumulan, kita datang kepada Tuhan, kita meminta pertolongan. Ya Tuhan, aku adalah orang yang lemah, Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku, bantu aku Tuhan. Alai molohala nagijang rohana, nang songon dia pegodang niro tantangan di boy doau, aku mampu, aku kuat. Tanpa mengandalkan Tuhan aku bisa. Ujungna gabe gale ibana. Bisa kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, nats nyanyian Mazmur yang ditulis oleh Daud penuh dengan kerendahan hati dan kedewasaan iman. Dia menyadari dia adalah orang yang lemah. Walaupun Daud seorang raja, walaupun Daud orang yang sangat kuat, tetapi dia menyadari dia memiliki kelemahan. Oleh sebab itu dia datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Dia berkata di ayat 1, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Dan berkata di ayat 2, Allahku kepadamu aku percaya. Di awal Mazmur ini Daud memastikan dirinya untuk berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mengapa dia meminta pertolongan? Karena dia hidup di dalam pergumulan. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia dibenci oleh kaum Filistin. Banyak orang yang iri terhadap jabatannya sehingga ingin mengkudeta dia. Dan dia merenungi kehidupannya, banyak dosa yang telah dia lakukan. Maka dia datang ke hadapan Tuhan di dalam kelemahannya. Tuhan, kepadamulah aku meminta pertolongan. Dia hidup di dalam kerendahan hati dan kedewasaan iman. Oleh sebab itu di ayat 9 dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Inilah poin pertama Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang harus kita petik. Marilah kita menjadi orang yang rendah hati dan dewasa secara iman di hadapan Tuhan. Moloro parukilon tuhamu amang, unang gijang rohamuna. Aku mampu menghadapinya, unang adong nasongoni. Moloro parukilon tuhamu inang, unang termandau hamu sian debata. Tetapi andalkan Tuhan. Ini yang dikatakan dewasa secara iman. Pernah sebuah kejadian, seorang sintua perempuan sangat aktif di gereja. Dengan baik di dalam setiap pelayanannya, maragenda, mengajar sekolah minggu, bermain organ, dan terlihat memang orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi pada suatu kejadian terjadilah sebuah masalah kepada anaknya. Ternyata berubah drastis. Dari orang yang terlihat kuat, orang yang terlihat dekat dengan Tuhan, bagaimana responnya menghadapi masalah itu? Dia justru menantang Tuhan. Tuhan, Engkau tidak ada. Tuhan, mengapa seperti ini? Berarti Kau tidak menyertai kami, berarti gak ada Tuhan. Inilah yang kerap menjadi kegagalan kita jika kita tidak dewasa secara iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita teladani Daud yang di dalam menghadapi pergumulannya, dia rendah hati, dia dewasa secara iman. Dia datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Songoni mahamu amang dotinang remaja naposo,
Moloma sampai Parukilon, tidak ada laut tanpa ombak, tidak ada hidup tanpa masalah. Kita semua pasti menghadapi masalah. Datanglah kepada Tuhan. Unang gijang rohata, unang gabe gengsi hita, jala unang pajago-jago kita tidak akan mampu. Tetapi jika bersama dengan Tuhan, kita mampu menghadapi segala perkara. Amin. Inilah yang pertama yang harus kita hidupi. Bagaimana kita datang kepada Tuhan di dalam kedewasaan iman. Yang kedua yang bisa kita lihat dari nats kita, terlebih di ayat 10 dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Inilah Bapak Ibu yang harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Jika ingin meraih sesuatu, tentu ada proses, ada perjalanan. Jika kita ingin mencapai sebuah tujuan, tentu ada perjalanan yang harus kita lalui. Tetapi tidak semua jalan itu bisa mengantarkan kita dengan benar. Bisa saja kita keliru, bisa saja kita mengalami jalan buntu. Maka pastikan di dalam perjalanan kehidupan kita berjalan di dalam jalan yang benar, yakni jalan Tuhan. Ketika kami mengurus perizinan Rancekek, memang kerap sekali bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Pernah suatu ketika kami harus ke perjalanan ke Ibun, jauh di atas Majalaya, dengan mengendarai mobil bersama dengan panitia. Kala itu tokoh agama tersebut mengirim maps, lalu saya membuka dan kami pergi ke tempatnya. Ternyata dengan jalan yang kecil, mobil tidak bisa dilampaui. Tapi kami paksa, ternyata tidak bisa. Akhirnya jadi memutar. Ternyata setelah saya meneliti, kenapa tidak bisa perjalanannya? Saya lihat ternyata map saya dengan pilihan motor, perjalanan motor, bukan perjalanan mobil. Karena memang sudah terbiasa saya mengendarai motor. Lalu kami memutar, saya malu berkata dengan teman-teman panitia, aku yang salah. Tetapi langsung kami arahkan ke jalan yang benar. Bisa kita lihat dengan hal sederhana itu Bapak Ibu, ketika kita di jalan yang salah, kita tidak akan sampai kepada tujuan. Tetapi ketika kita di jalan yang benar, kita pasti akan sampai di tujuan dengan sukacita. Hidup kita adalah perjalanan kehidupan. Jika kita tidak berjalan di dalam jalan Allah, kita tidak akan sampai di tujuan, kita akan tersesat, kita akan keliru. Tetapi di ayat 8 dikatakan bahwa Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Pastikan kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Memang kita sering sekali menolak perjalanan dari Tuhan. Mengapa begitu? Karena persepsi pemikiran kita amang-inang, bagaimanalah biar jalan itu lurus-lurus aja, tidak ada kendala. Tetapi perjalanan yang dari Tuhan, kita bisa terkadang naik, bisa terkadang turun, tetapi pasti mencapai tujuan yang tepat. Jika kita menghadapi kendala, jika kita menghadapi naik turun di dalam perjalanan kehidupan, pastikan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah dan kita mencapai
tujuan karena perjalanan dari Tuhan adalah penuh dengan kasih setia. Hal ini nyata bagi kami jemaat Rancaikek. 2021 bulan Oktober saya sampai di Rancaikek, lalu kami ibadah dari rumah ke rumah marjabu-jabu setiap sektor. Ada 5 sektor di Rancaikek, 5 hari memahami marjamita saminggu. Ternyata ketika sudah mulai Natal, ada gejolak dari masyarakat yang berpikir itu adalah Natal. Kami meminta kembali untuk ke gereja kita ini HKBP Bandung selama 3 bulan. Ketika masih di sini, kita berencana memakai gedung Mar Square yang di Majalaya untuk sebagai tempat peribadahan. Ternyata terjadi sebuah kendala. Belum lagi kita pakai, telah terjadi penolakan dengan spanduk. Kami menolak ibadah ilegal HKBP. Lalu saat itu pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk beribadah di sebuah instansi. Alai di boto hamu do amang do tinang. Adong do gereja di instansi. Tetapi mereka menolak keberadaan HKBP. Masih dangol do di hilala ruas ni Rancaikek buasa. Ala langgatan sadiri pe digebok. Asa nang bui hami marjamita di si. Terjadi penolakan. Pernah kami bertiga dengan panitia, ketua panitia dan amang utapea, dipanggil menghadap majelis dari gereja tersebut. Molo pakatayun parjolo dohot parhaladona do. HP Roma hami tu si masih torop aku ruasda saya disoraki mahami. Kenapa terjadi seperti ini? Batar songgok do iba dongan saha porsian songoni. Terjadi kendala-kendala di dalam perjalanan lika-liku Rancaikek. Lalu pemerintah dan juga komandan dari instansi itu mencoba mendamaikan. Ya udah diambil solusi, biarlah mereka memakai gedung itu, gedung gereja, tetapi Rancaikek memakai gedung serbaguna sambil mengurus pengurusan izin. Holan 2 hari do peta pakai gedung serbagunai, HP langsung marparbue mah halojaan ni pengurus dohotang yang munai langsung dijadakan musyawarah Rancaikek dapat memakai gedung Mar Square sebagai tempat peribadahan di Soreang rapat tersebut. Seperti di luar logika, ketika berjuang di rumah-rumah ada kendala. Ketika berjuang di sebuah menumpang sebuah gereja ada tantangan. Tetapi ketika sudah mulai nyaman, tidak ada kendala, justru datang yang terbaik. Kita bisa memakai gedung kita sendiri. Kerinduan yang selama hampir 25 tahun bisa terpenuhi. Jalan Tuhan adalah jalan penuh kasih setia yang luar biasa. Tidak bisa kita pikir dengan akal logika. Alani amang tinang kesaksian ni Rancaikek ikon gabe pedoman di dalam kehidupan kita. Ketika engkau menghadapi tantangan, kendala di dalam perjalanan kehidupan, jangan langsung menyerah. Ingatlah perjalanan Tuhan penuh dengan kasih setia. Kita pasti diantar sampai dengan tujuan yang penuh dengan sukacita. Jalan apa tuluhon yang ketiga yang bisa kita lihat dari nats kita hari ini. Kita diajarkan untuk berseru kepada Tuhan. Info Kapit. Ketika Daud menghadapi pergumulan yang sedemikian berat, dia tidak menjauh dari Tuhan, dia tidak putus asa, imannya tidak terganggu, tetapi justru dia datang kepada Tuhan untuk berseru.
Songoni manang hamuruas di HKBP Bandung. Ketika datang pergumulan, bukan malah menjauh dari Tuhan, tetapi pastikan diri kita berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar seruan kita. Info kapit. Mulu adong masalah di bedian akun muna inang. Misal saja masih SMP sudah merokok. Perjulu mahamu tu di bata mengadu-adu Tuhan. Ajari yau asabui mengajari anak kokon. Unang terlangsung mamereng tu Google bagaimana cara mengatasi anak yang masih SMP sudah merokok. Pertama sekali andalkan Tuhan. Molo adong masalah munah akadong aku naposo di parkarejoan. Manajernya seperti ini. Aku langsung keluar saja. Memang begitu kami generasi Z. Ada sedikit masalah langsung keluar unang songoni. Berserulah kepada Tuhan. Mula adong masalah perekonomian muna aka amang inang. Unang termandili rohamuna, unang termandili hapersen muna. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan pasti mendengar seruan kita. Secara jujur, awal masuk Turance ke kami 2020 sada, parmingguan di Jabu-Jabu, banyak sekali jemaat itu yang menangis ketika berdoa. Ibadah kategorial, banyak sekali jemaat itu yang menangis meminta pertolongan Tuhan ketika berdoa. Dan ternyata seruan-seruan tersebut didengar oleh Tuhan. Songoni mahita amang datinang, marilah kita memastikan diri kita tetap berseru kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan pasti akan mendengar seruan kita dan memberikan jalan yang terbaik ke dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami agar tetap berseru kepadamu di setiap pergumulan kami, yang mengajarkan kami agar tetap berpegang teguh pada firman-Mu sekalipun kami menghadapi tantangan kehidupan. Tunjukkanlah ya Tuhan jalan-Mu agar kami mampu hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu, dan kami menjadi pribadi yang mengandalkan Engkau di setiap lini kehidupan kami. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu dari HKBP Bandung ini. Kiranya Engkau tetap menyertai kehidupan mereka masing-masing. Berikan sukacita ya Tuhan ke tiap-tiap keluarga, agar seluruh jemaat-Mu semakin bersukacita di dalam kasih setia-Mu. Berikan kekuatan kepada para jemaat-Mu untuk melaksanakan pekerjaan yang mereka kerjakan, agar berkat anugerah-Mu semakin bertambah di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan Allah Bapa yang baik, untuk seluruh hamba-Mu Parhalado HKBP Bandung, kiranya Engkau tetap senantiasa memberikan kekuatan, memberikan sukacita untuk menjadi sarana-Mu melayani di tengah-tengah gereja ini. Kiranya dengan pelayanan para hamba-Mu tersebut, para jemaat-Mu semakin bersukacita dan semakin terberkati.
Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami berdoa untuk segala program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di gereja ini. Berkati setiap kegiatan demi kegiatan, agar para jemaat-Mu dapat memuliakan nama-Mu di dalam rasa sukacita. Kami berdoa ya Tuhan Allah Bapa yang baik untuk para jemaat-Mu yang sedang di dalam proses pemulihan. Engkaulah kiranya yang memberikan kesembuhan kepada mereka, agar mereka dapat melaksanakan aktivitas mereka seperti sedia kala. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang menghadapi pergumulan kehidupan. Kuatkan mereka, mampukan mereka untuk mengalahkan pergumulan tersebut, agar mereka tetap berpegang teguh dan berpengharapan kepada kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang baik, untuk kasih setia-Mu kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini, ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan mereka. Bimbing dan berkati segala aktivitas mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk para anak-anak-Mu yang masih di dalam proses studi. Berikanlah kepintaran, berikan kebijaksanaan, agar mereka dapat mengikuti pembelajaran sebagai bekal mereka meraih masa depan. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan dari para hamba-Mu pada ibadah minggu ini. Para geda, titik papung pilihan, song leader, tahun organis, multimedia, Engkaulah Tuhan yang tetap memberikan sukacita ke tiap-tiap para pelayan-Mu ini. Anugerah-Mu selalu melingkupi kehidupan kami semua. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami berdoa untuk gereja-Mu HKBP Betania Rancaikek yang akan melaksanakan pesta perak dan pesta pembangunan di bulan Mei. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap persiapan dari para panitia dan para halado, agar dapat mempersiapkan dengan benar, dengan baik, sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga ya Tuhan, di dalam kerinduan HKBP Betania Rancaikek yang akan melanjutkan proses pengurusan izin permanen, bantu kami Tuhan, agar kami dapat meraihnya. Kasih-Mu yang melampaui kami semua, yang menyinari kami. Ketuklah pintu hati masyarakat setempat dan pemerintah setempat, agar di dalam kedamaian dan sukacita kami dapat bersama-sama untuk berunding sehingga kami dapat meraih sukacita melalui surat izin permanen. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami adalah umat-Mu yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 487 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Duk-duk besi tahu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, juga hidupku, harta milikku semua, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas selamat hari Minggu Madihita Saluhuna.